Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar gembira berkat Tuhan menanti saudara. Sebelum kita sambut, kita terima dengan senang hati, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Yeremia 31 ayat 18 firman Tuhan untuk hari ini yang akan kita dengarkan. Halo, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan renungan untuk hari ini yang tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Itulah saudara-saudara firman Tuhan. Dan menyangkut firman Tuhan ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Amang R. Lumban-Gaol pada hari ini. Kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 31 ayat 18. Kami ada pertanyaan buat Amang Uluan. Mampukah kita oleh kekuatan kita sendiri berbalik dan kembali kepada Tuhan? Terima kasih, Amang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat membahagiakan sekali. Firman Tuhan menekankan bawa daku kembali. Karena apa? Firman Tuhan berkata, umatnya mengaku, umatnya menjadi liar. Bawalah kami kembali, berbalik, karena kami telah seperti anak lembu yang tidak terlatih. Saudara-saudara, mereka sudah menjadi lembu liar, menjadi sapi liar. Untuk menjinakkan sapi liar harus melalui hukuman. Dan karena mereka dihukum oleh Tuhan tepatnya, umat mengeluh, meminta, memohon kepada Tuhan karena penderitaan yang mereka alami sudah tidak tertahankan. Tuhan mendengar, dan umat berkata, Tuhan, bawa daku kembali. Kembali ke tempat dari mana mereka dibawa keluar, dibuang, menderita. Umat ingin kembali ke tempat yang Tuhan tentukan. Umat juga ingin kembali dibawa menjadi umat yang tunduk, yang patuh, yang hidup di bawah kendali Tuhan. Bukan lagi menjadi seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bukan lagi seperti sapi liar, tetapi menjadi umat yang terkendali. Saudara-saudaraku, kemerdekaan yang terkendali ini sangat penting. Umat menjadi umat yang tetap merdeka. Dan kemerdekaan itu akan membahagiakan
Karena kemerdekaan itu terkendali. Pengendalinya adalah Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Pengendalinya adalah Tuhan sendiri melalui perintah-perintahnya. Dan itulah sebetulnya kita merasa merdeka kalau sesuai dengan suara hati dan identitas jati diri kita. Umat Tuhan, jati dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Umat Tuhan. Oleh karena itu, kebahagiaan umat Tuhan seharusnya adalah kemerdekaan sebagai umat Tuhan. Bukan kebebasan yang liar keluar dari hukum-hukum Tuhan. Itulah saudara-saudara, kemerdekaan itu akan membahagiakan apabila sesuai dengan jati dirimu. Tapi kemerdekaanmu akan menjadi kehancuran. Kebebasanmu akan menjadi kehancuran apabila keluar dari jati dirimu sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, bawalah daku kembali. Umat menyerah, sadar dalam keliarannya, di dalam kebebasannya yang keluar dari kendali Tuhan. Ternyata hidupnya menderita. Sekarang umat menyerah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mengatakan, "Ya Bapa, bawalah aku kembali." Dan saudara-saudara, orang yang mampu mengatakan, "Bawalah daku kembali." Orang yang mampu menyerahkan diri sepenuhnya untuk dibawa oleh Tuhan adalah orang yang berpengalaman di dalam kehidupan. Berpengalaman dalam suka duka kehidupan. Dan akhirnya mengambil keputusan. Dan akhirnya mengaku di luar Tuhan dia tidak akan bahagia. Dia akan bahagia kalau dia kembali. Dan untuk kembali pun kita tidak mampu. Tuhan harus membawa kita kembali. Ingin memperlihatkan betapa jauhnya kita lari. Betapa dalamnya kita berdosa. Betapa hancurnya kehidupan kita. Betapa tidak berdayanya kita. Kita berbalik. Dan Tuhan harus membawa kita kembali. Karena untuk kembali pun kita tidak berdaya lagi. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Banyak pengalaman di dalam kehidupan suka duka pasti sudah kita lalui. Marilah kita sadari. Semua itu menjadi dinamika kehidupan kita. Yang akhirnya kita berkata, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapa, bawalah aku kembali. Aku tidak mau lagi seperti anak yang hilang. Di dalam firman Tuhan perjanjian baru. Aku mau sebagai anak yang hilang yang ditemukan kembali. Aku mau yang sudah berpengalaman dengan suka duka dalam kehidupan ini, berpengalaman juga dalam pelanggaran, kesesatan, dan keliaran, keluar dari aturan Tuhan. Sekarang aku berserah penuh kepadamu, dan mohon Bapa, bawalah aku kembali. Aku rindu bersamamu Tuhan. Saudara-saudaraku, itu akan membagian kita berserah, mengaku kepada Tuhan, mohon kekuatan agar Tuhan sendiri membawa kita kembali. Dan jangan lupa untuk tetap berbahagia dalam hidupmu.